Ke informasi selanjutnya, pemirsa, belakangan ramai pembahasan soal gempa megatrust yang mengancam wilayah Indonesia. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa wilayah Jakarta berpotensi terkena tsunami akibat gempa megatrust yang mungkin terjadi di Selat Sunda. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan bahwa wilayah Jakarta berpotensi terkena tsunami akibat gempa megatrust yang mungkin terjadi di Selat Sunda. Gempa ini berpotensi memicu tsunami dengan waktu kedatangan sekitar 2,5 jam setelah gempa terjadi. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifah mengatakan, potensi bencana gempa megatrust di wilayah selatan Jawa bisa terjadi kapan saja dan dapat memicu tsunami dengan skala besar seperti yang terjadi di Aceh 20 tahun silam. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, megatrust adalah zona kontak akibat adanya tumbukan lempeng di mana lempeng Samudra Indo-Australia yang menumpuk masuk ke dalam Eurasia. Lantaran gempa tidak bisa diprediksi, maka mitigasi terus dilakukan. BMKG telah menyusun peta rawan gempa dan tsunami, peta evakuasi, zona merah, dan zona aman. Nah, jadi megatrust itu adalah sebenarnya zona kontak yang ini, akibat adanya tumbukan lempeng. Jadi yang menumbuk ini. Ini bagian pinggirnya, lempengnya tuh melampar lebar yang biru ini. Pinggirnya tipis, seakan-akan tipis, tapi ini sampai 50 km, 40-50 km ya. Tipis karena bumi itu kan jari-jarinya sampai 6.370-an kilometer, jadi kelihatan tipis. Jadi sekali lagi megatrust itu sebetulnya adalah zona kontak. Ini kontak akibat adanya tumbukan lempeng samudra, lempeng samudra Indo-Australia menunjam, menumbuk, masuk ke dalam di bawah lempeng benua Eurasia. Apa bahayanya ya? Kenapa harus diwaspadai? Bahayanya saat patah itu akan terjadi pelepasan energi yang tersimpan di dalam tubuh batuan yang kontak ini. Saat energi itu lepas, terjadilah getaran, guncangan yang itu dirasakan sebagai gempa bumi. Seperti saat ini BMKG terus memonitor gempa-gempa yang terjadi di megatrust tadi. Mulai dari yang kekuatannya lemah, kurang dari 5, sampai yang kekuatannya katakanlah sampai 7 gitu ya. Nah, terus sudah disiapkan kalau sewaktu-waktu terjadi gempa sampai 7 lebih, kemungkinan skenario terburuk, kita selalu berbicara skenario terburuk, trustnya, patahan naik ini akan menyentak dasar laut. Dasar laut dihentak ke atas, berarti air laut ini akan melompat ke atas. Hasil riset BRIN mengungkap segmen megatrust di selatan Jawa termasuk Selat Sunda menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1. Dari simulasi BRIN, tinggi gelombang tsunami diprediksi mencapai 20 meter di pesisir pantai Jawa dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, seperti apa langkah mitigasi menghadapi ancaman gempa megatrust dan tsunami? Kita akan membahasnya bersama peneliti BRIN Nuraini Rahma Hanifah. Selamat sore, Bu Rahma. Baik, selamat sore Ibu Rahma. Terdengar jelaskah suara dari studio? Ya, terdengar jelas. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar juga karena lagi di tengah perjalanan. Oke, baik. Ibu, hasil riset BRIN ini mengungkapkan bahwa megatrust akan mengancam Jakarta, berpotensi tsunami. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana ini?
Ya, jadi zona megatrust itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Kepala BMKG itu letaknya ada di selatan Jawa, panjangnya itu sepanjang selatan Jawa dia menerus sampai ke daerah Sumatera. Nah, kalau di selatan Jawanya sendiri itu kita membagi ke dalam 2-3 segmen dari mulai Selat Sunda, selatan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan apabila yang kita teliti itu berdasarkan dengan data geofisika, data geodesi, data geologi, saya sendiri terlibatnya untuk penggunaan data geodetik. Jadi kita mengukur pergerakan yang kita rekam menggunakan data GIS di Pulau Jawa, itu memang ada akumulasi energi yang sudah setara dengan magnitudo 8,7 sampai 9,1 yang tersimpan di selatan Jawa ini. Nah, apabila terjadi tentunya gempa dari megatrust ini dia akan sangat besar sekali, dan goncangannya itu bisa tidak hanya berdampak di selatan Jawa saja, tapi akan terasa juga sampai ke Jakarta. Mungkin contohnya pernah beberapa kali kita merasakan gempa dari selatan Banten atau selatan Pangandaran itu terasa sampai Jakarta. Dan kalau misalkan gempanya sampai skala 8,7 atau 9,1 itu juga akan terasa cukup signifikan goncangannya di Jakarta. Kemudian tsunami-nya sendiri kami simulasikan memang secara rata-rata 20 meter di selatan Jawa, tetapi juga sebetulnya cukup bervariasi ya, ada yang 5 meter, ada yang 20 meter. Nah, dari sini karena kita memiliki Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Sumatera, air juga karena dia merambat ke segala arah, dia akan masuk melalui Selat Sunda sampai ke utara pesisir Jakarta. Itu kami memodalkan bersama dengan tim dengan ITB, Pak Dr. Wiwin Pramata, itu bisa mencapai Jakarta kira-kira tingginya 1 meter, dicapai dalam waktu kurang lebih 2,5 jam. Jadi goncangan yang akan dirasakan itu tidak hanya di selatan Jawa saja, tapi sampai ke selatan Pulau Jawa pun tsunami-nya itu paling signifikan memang di selatan Jawa, tapi dia juga akan masuk ke Selat Sunda, jadi daerah pesisir Banten itu juga akan terdampak sampai ke utara. Mungkin itu hasil simulasi yang kami lakukan bekerja sama dengan peneliti lainnya, jadi peneliti di BRIN, di ITB, melakukan simulasi seperti itu. Baik, kita tahan sebentar Ibu Rahma. Kita saksikan pernyataan Menko Polhukam Budi Gunawan terkait potensi cuaca buruk hingga tanggal 2 Januari 2025. Kami mengingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan, dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Ya, Ibu Rahma masih bersama kami. Ibu Rahma, gempa megatrust ini diprediksi memicu gelombang tsunami yang bisa seperti Aceh infonya. Prediksinya berapa meter kalau di Jakarta dan sampai wilayah mana saja Jakarta yang bisa terdampak? Jadi kalau sampai ke Jakarta itu tingginya tidak akan setinggi di selatan Jawa ya. Selatan Jawa itu tingginya bisa 20 meter, ada yang 5 meter sampai 30 meter kalau di selatan Jawa, rata-ratanya di 20 meter. Nah, kalau di Jakarta itu yang kami modelkan dengan pemodelan 8,7 sampai 9,1 itu sekitar 1 sampai 1,8 meter di pesisir utara Jakarta. Artinya yang akan terdampak tsunami-nya itu pesisir utara Jakartanya, tetapi di situ kami sebetulnya belum mengakomodir misalkan di Jakarta kan mungkin ada penurunan muka tanah, ada sea level rise. Jadi dengan kondisi yang saat ini kami modelkan kurang lebih 1 sampai 1,8 meter itu bisa berdampak ke pesisir utara Jakarta. Itu sepanjang pesisir DKI ya. Jadi dari pesisir utara Banten sampai ke pesisir utara seluruh pesisir utara DKI itu bisa terdampak kurang lebih 1 sampai 1,8 meter. Nah, mungkin memang secara tinggi dia tidak setinggi sangat rendah ya, tidak setinggi di Aceh atau di Jawa, tetapi karena dia juga akan membawa energi yang lebih besar
Ketika gelombang yang biasanya, maka 1 meter, 1,8 meter pun perlu kita antisipasi agar keluar dari area pesisir, karena tenaga dari gelombang tsunami itu sangat kuat sekali. Baik, dalam simulasi yang dilakukan, apakah juga sudah ada mitigasi bencana yang dilakukan di sana? Di Jakarta ya? Iya, kalau di Jakarta kan mungkin selama ini mitigasi yang dilakukan itu sangat kuat terhadap banjir rob, sea level rise, dan juga penurunan muka tanah. Nah, kalau untuk gelombang tsunami sendiri sebetulnya upaya mitigasinya serupa dengan gelombang tinggi ya. Jadi dengan sekarang sudah ada tanggul ataupun pemecah ombak, itu juga sudah bisa mencegah adanya penanaman mangrove yang juga dilakukan di pesisir utara Jakarta, itu juga bisa mereduksi tsunami. Nah, mungkin nanti upaya kesiapan masyarakat di utara Jakarta ini yang perlu diperkuat, misalkan bagaimana upaya evakuasi tsunami menjauhi pantai, itu juga mungkin perlu lebih dipersiapkan di utara Jakarta. Baik, adakah ancaman bencana lain yang mengikuti jika terjadi gempa megatrust dan tsunami di kawasan Selat Sunda? Ya, jadi kalau dari megatrust itu yang utamanya memang goncangan gempa, kemudian sekundernya tsunami. Kita juga melihat bahwa goncangan gempa ini bisa memicu longsor ya. Contohnya waktu Cianjur, gempa Cianjur kan ada beberapa longsor. Waktu gempa Tasik tahun 2009 yang terjadi di selatan Jawa, waktu itu juga memicu beberapa longsor di Jawa bagian barat sampai ke Cianjur dan Pangalengan. Jadi mungkin longsor juga perlu kita antisipasi, ditambah mungkin di daerah pesisir akan ada likuifaksi. Likuifaksinya bukan likuifaksi seperti yang terjadi di Palu ya, tapi likuifaksi yang umum kita temukan di daerah pesisir, itu juga bisa jadi terjadi. Nah, kemudian kalau misalkan ada pemicu api, itu bisa terjadi kebakaran yang perlu kita antisipasi juga sebagai bahaya sekundernya. Mungkin sekarang juga ada bahaya sekunder dari nantek ya, dari teknologi industri, itu juga perlu diantisipasi karena kita memiliki beberapa industri di wilayah Jawa bagian barat dan di utara Jakarta. Adakah prediksi waktu kemungkinan terjadinya megatrust ini, Ibu? Nah, kalau secara waktu, kalau tanggal, hari, jam itu kita nggak tahu. Tetapi kalau secara siklus perulangan itu dari riset paleo tsunami, dari riset geologi ya. Jadi terakhir terjadi tsunami besar di selatan Jawa itu diperkirakan sekitar 400 sampai 600 tahun yang lalu, dengan periode ulang sekitar 400 sampai 600 tahun. Sehingga memang kita sudah memasuki akhir siklus, artinya bisa terjadi kapan saja, tapi kita tidak tahu kapan akan tanggal, jam itu kita nggak tahu, tapi kita sudah tahu bahwa energi yang tersimpan itu sudah bisa dilepaskan kapan saja. Baik, ada imbauan yang bisa disampaikan untuk masyarakat, Ibu? Ya, jadi karena memang sunatullahnya kita tinggal di Indonesia yang berada di atas zona lempeng Indo-Australia, Eurasia dan juga Pasifik, maka kita perlu beradaptasi dengan alam ini. Mungkin kita mengenali lokasi kita berada di mana, ancaman apabila kita ada di pesisir, kita mengetahui kalau ada tsunami perlu evakuasi kemana, kalau kita tinggal di lereng kita perlu evakuasi kemana. Yang paling penting rumah kita sebisa mungkin itu kita cek kembali apakah sudah didesain cukup baik terhadap goncangan gempa, karena kita sebagian besar itu dari ancaman gempa itu kan sering sekali rubuh ya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi, memperkuat rumah tempat tinggal kita, perkantoran, sekolah, rumah sakit, sehingga kita bangunan yang kita tempati itu tidak langsung rubuh. Dan kemudian kita punya tas siaga yang kita punya kemampuan untuk survive ya, paling nggak 72 jam, dan punya kemampuan untuk penyelamatan diri kalau misalkan terjadi kondisi emergensi. Baik, di mana kira-kira masyarakat bisa dapat info harus evakuasi kemana kalau daerahnya memang rawan bencana, Ibu? Nah, memang untuk evakuasi ini sebetulnya kalau tips evakuasi itu kan evakuasi terhadap tsunami itu kurang lebih kita menjauhi pantai ke tempat yang tinggi. Sebagian besar sih kalau masyarakat pesisir mereka tahu kalau evakuasi kita larinya ke bukit yang ini atau ke tempat yang ini.
Kemarin juga ini saya baru dari Selatan Jawa, itu juga melihat sudah ada beberapa jalur evakuasi yang tersedia, tetapi mungkin pertanyaannya sangat mendasar ya, karena kita juga belum punya, beberapa tempat itu sudah punya peta evakuasi, tapi mungkin bagaimana kita mengakses peta evakuasi masih cukup terbatas. Nah, biasanya dari BNPB, BPBD, BMKG itu memiliki informasi tempat evakuasi. Kalau kita berada di pesisir yang sudah direcognize sebagai desa tangguh bencana atau sebagai tsunami ready, desa tsunami ready, maka informasi itu juga sudah tersedia di desanya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa semakin banyak terinformasi. Mungkin kita juga bisa install aplikasi Inaris yang disediakan oleh BNPB, itu ada di handphone, aplikasi BMKG dan juga aplikasi dari Badan Geologi Magma. Nah, untuk jalur evakuasi beberapa sudah disediakan di platform Inaris. Dan beberapa komunitas sudah memiliki informasinya, tapi itu memang menjadi PR kita karena belum semua wilayah pesisir itu memiliki tempat dan jalur evakuasi. Jadi memang itu menjadi PR kita, apalagi kalau daerahnya datar ya, mungkin kita perlu juga menyediakan tempat-tempat yang existing, misalkan hotel atau bangunan tinggi sebagai tempat evakuasi juga. Nah, itu yang mungkin memang menjadi PR, dan pertanyaan sesederhana tadi rasanya banyak ditanyakan juga oleh orang-orang ya, gimana sih kita tahu tempat evakuasi. Tapi evakuasi itu kalau misalkan kita, kalau di Jakarta kan dia potensinya 1 sampai 1,8 meter ya, jadi kita cukup keluar area pantai 500 meter atau ke tempat yang lebih, atau ke lantai 2 itu sudah cukup. Kalau kita ada di Selatan Jawa, karena dia tinggi tsunami-nya sekitar 20 meter, dan jarak landdaannya itu bisa 500 sampai 2 km, maka kita perlu mencari tempat yang lebih tinggi dari 20 meter atau lebih jauh dari, paling nggak lebih jauh dari 1 km, kalau ada di dekat sungai lebih jauh dari 2 km. Baik, terima kasih untuk informasinya Ibu Nuraini Rahma Hanifah, peneliti BRIN, sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Selamat bertugas Ibu, semoga sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu.